Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel Art of Candle. Pada kesempatan kali ini saya akan trading kembali dengan saldo minimal ya Kang. Kita up sampai berapa? Saya ambil di saldo minim, alasannya adalah karena memang ikhlasnya segitu ya Kang. Ikhlasnya di angka 200-an ribu. Saya lebih seneng gitu kalau trading di angka kecil kemudian di up jadi semaksimal mungkin. Jadi saya ambil 8 posisi buy tadi Bang ya, karena melihat candle-candle pendukung sebelumnya ya, candlenya naik ke atas terus. Kita perhatikan, sebentar saya jelaskan mengapa saya ambil open posisi buy. Ini sebenarnya kalau akan melihat si candle merah yang terbentuk dua candle terakhir itu adalah menunjukkan seller yang mulai melemah. Jadi saya ambil open posisi buy karena ada perubahan bentuk candle dari candle yang besar kemudian menjadi mengecil. Itu kebiasaan market, dia adalah pelemahan. Jadi kita perhatikan sudah terbentuk resisten, kita open sell. Kalau kita open buy pasti loss ya. Saya buktikan ya, saya open buy, dia pasti loss ini. Selain terbentuk resisten, ketika sebuah candle kemudian dia membentuk candle yang sangat besar, berbeda dengan candle-candle sebelumnya, itu kan terjadi lonjakan harga, si buyer langsung menghabiskan keseluruhan dari kekuatannya. Maka logikanya adalah seharusnya dia adalah open sell. Oke, saya akan melakukan kompensasi di candle berikutnya. Tetapi saya akan melakukan open posisi buy pada saat dia menyentuh support yang telah terbentuk. Saya ambil open posisi buy. Jadi maksud saya, kompensasi yang sebenarnya di dalam trading yang sehat itu adalah kompensasi yang tetap mengedepankan analisa. Jadi bukan kompensasi searah yang kemudian ada biasa master kompensasi yang mengajarkan oh ini searah tanpa melihat tren, bahkan kadang nabrak tren. Ketika dia tren turun, dia kompensasinya searah, misalkan buy terus, akhirnya K1, K2, K3, K4, bahkan sampai kalau binomo terakhir mengeluarkan candlenya itu sama warna itu 13 warna, akhirnya lost doll. Biasanya yang seperti ini tuh master afiliator kompensasi, jadi tolong hindari ya Kang, karena mereka dapat 70% dari lossnya akang-akang semua. Kan lumayan kalau loss sampai level 8. Ya, saya ambil open posisi sell lagi tadi ya, cuma keseret OP nya. Seharusnya tadi pada waktu pembukaan candle jaringan biasanya seperti itu, tapi saya yakin bahwa candle ini akan turun ke bawah membentuk candle merah yang sangat panjang. Kita tunggu sampai profit ya di penghabisan candle. Kita lihat di sebelah kiri ada support situ Kang ya, dan candle ini kalau membentuk candle yang sangat besar berarti seluruh kekuatannya juga sudah dihabiskan. Nah ini kita perhatikan di support yang sebelah sudah dilewati, masih ada support global yang lainnya. Nah ini yang dituju ya. Nah dia akan naik lagi ke atas, biarkan dia turun ke bawah sebentar, baru kita open posisi buy. Siap-siap open posisi buy di sini Kang. Nah ini open posisinya ideal ini Kang, karena dia turun dulu ya. Ambil open posisi buy, nominalnya kecil-kecil dulu Kang untuk mempertahankan saldo. Jadi ada kalanya kita itu barbar gitu ya. Ini kan rawan posisinya pada saat saya open posisi tadi itu
itu di support ya. Bisa jadi dia ngebreak, bisa jadi dia naik ke atas. Cuma kalau kita melihat body dari si candle merah, pasti dia naik ke atas, tidak mungkin dia ngebreak karena sudah habis kekuatannya. Ya, kita tunggu apakah open posisi kali ini profit. Jadi open posisinya benar karena melihat pola market yang berulang, setiap menyentuh support dia naik kembali ya. Kita perhatikan candle yang merah ini, kalau dia turun kembali kemudian menyentuh support, saya akan open posisi buy lagi, tapi saya akan habiskan sampai di detik ke 31 ini. Tidak terburu-buru dalam melakukan open posisi karena di sini ada perbedaan yang sangat jauh antara candle merah dan candle hijau ini ya. Maka kalau ada perbedaan yang sangat jauh seperti itu rawan. Jadi kita main aman aja, nunggu candle merah ini mengalami rejeksi dari support. Ya, kita lihat dia menyentuh lagi support, maka saya ambil open posisi buy lagi. Kita coba all in supaya saldonya cepat naik. Tapi yang terpenting adalah kita memiliki analisa sebelum open posisi. Jadi jangan open posisi ketika kita tidak memiliki dasar analisa. Bisa bangkrut nanti bang. Pasti lost doll kalau tidak menganalisa ya. Misalkan di area support, kita melihat kebiasaannya kalau dia menyentuh support dia mantul ke atas. Kita lihat dari support sebelah ya, berarti supportnya kuat di area sideways ini bang. Jadi seperti itu, kita ambil open posisi ketika menyentuh support, atau kita ngambil open posisinya pada saat sebuah candle itu lebih besar bodinya dibanding dengan candle-candle yang lain. Kalau di pola market yang seperti ini, biasanya ketika sebuah candle menghabiskan kekuatannya, itu biasanya dia akan kembali untuk menyeimbangkan harga ya. Akan ada perlawanan dari, misalkan dia bearish, akan ada perlawanan dari bullish. Begitu juga ketika dia candlenya bullish, akan ada perlawanan dari bearish. Kita tunggu candle merah ini bang. Kalau dia turun kemudian membentuk body yang sangat besar, berarti saya akan ambil open posisi buy. Jadi hanya seperti itu sebenarnya trading saya, dengan membaca pola market. Oke, bersiap, kita ambil open posisi buy ya bang. Ambil open posisi buy karena dasarnya saya melihat ini candle yang merah ini, candle bearish ini, bodinya itu sangat besar atau over, otomatis akan ada perlawanan dari bullish untuk menyeimbangkan harga. Oke, kita perhatikan bagaimana si candle hijau, seberapa besar kekuatannya untuk melawan candle bearish ini. Kita lihat ya, tunggu sampai detik ke 31. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana kemudian kita memahami market yang sebenarnya itu seperti apa, histori atau kejadian-kejadian sebelumnya. Pembentukan candle itu dalam satu area biasanya berulang. Itu yang harus kemudian kita jeli melihat bagaimana pembentukan dari candle-candle tersebut. Oke, sambil nyalain udut dulu ya. Santai tradingnya ya Kang. Profit ya Kang. Saldo kita udah 1.070.500 dari 216. Biasanya saya istirahat ya begini, ambil take profit itu 700-800 ribu, biasanya 500 ribu sudah cukup ya, nggak usah muluk-muluk. Tapi ini saya open posisi lagi karena dia membentuk support yang memungkinkan kita untuk ambil open posisi buy. Nah, ini candlenya akan naik terus
Kita perhatikan kekuatan dari candle ini. Jika dia membentuk candle yang sangat besar ya, dan melewati resisten, maka kita ambil open posisi buy. Oke, mari kita perhatikan. Hanya saja saya memilih menunggu candlenya nge-break resisten, atau saya tidak OP di candle yang ini ya. Ada kalanya kita butuh refresh otak kita, karena tidak boleh terlalu lama juga dalam trading itu. Kemudian berpikir terus, menganalisa terus, kadang otak kita itu bisa-bisa salah analisa ya. Jadi tidak apa-apa ya momennya terlewat. Jadi itu yang saya tekankan ya, masalah kompensasi. Jadi kita kompensasi itu harus menggunakan analisa. Ketika loss, kita paham apa yang harus kita lakukan. Cara kompensasinya pun harus benar ya Kang. Tidak kemudian berkali-kali kompensasi dalam satu tren. Oke, di penutupan candle ini saya akan ambil open posisi sell, karena candlenya sudah terlalu over bodinya. Kita coba, kita mainkan setengah saldo, apakah ini profit atau tidak. Jadi saya tidak tahu ya. Kita tunggu sampai di detik terakhir. Perhatikan, 600.000 saya gunakan untuk open posisi. Saya sisakan 595.000. Kalaupun loss, berarti saya masih profit, karena tadi saldo awal kita adalah 216.000. Yang seharusnya tadi saya take profit itu kan seperti sebelum-sebelumnya hanya di angka 500 sampai 800.000. Memang sebenarnya kita tidak boleh overtrade ya Kang. Tapi kita lihat dulu ini profit atau tidak. Kalau dilihat ya, candlenya tidak kuat naik, tapi dia akan finish di kena doji Kang ya. Oke, comeback. Kita open sell ya. Open sell kita. All in aja, all in. Kita lihat, karena kita udah yakin tadi ya bahwa ini adalah sell, maka kita kompensasi ya, kompensasi. Jangan takut kompensasi ya. Tapi ingat, kompensasinya hanya satu kali saja ya. Jangan K2, K3, K4 sampai K13, karena sangat berbahaya sekali ini. Oke, pasrah dan ikhlas kuncinya ya. Kita lihat ini profit atau tidak. Kalau loss ya sudahlah, tidak apa-apa ya. 28.000 saldonya, bisa main lagi nanti di 2 kali open posisi dengan 14.000 ya. Ternyata profit Kang. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan bahwa terjadi pelemahan ketika candle itu bodinya terlalu over, ya sudah, kita laksanakan sesuai dengan informasi yang ada. Oke, saya ambil open posisi sell lagi, karena tidak mungkin itu candle yang akan naik. Oke, saya main barbar lagi ya Kang, dinilai angka 1 juta. Kalaupun loss, berarti saya masih untung 200.000, karena saldo awal 216 ya. Yang penting analisa kita. Kalau analisa kita sudah sesuai, open posisi berapapun tidak menjadi masalah ya Kang. Yang penting analisa. Jangan open posisi tanpa analisa ya. Profit barbarnya jangan ditiru, analisanya aja yang ditiru Kang. Open posisinya itu kalau mau kompensasi, sebenarnya kalau kita lossnya misalkan satu kali klik 100.000 misalnya, maka kompensasinya ya naikin 2 kali lipat, tidak apa-apa. Tapi cuma sekali kompensasi saja, jangan berkali-kali kompensasi. Saya open posisi saya lagi karena tadi sudah terbentuk resisten.
otomatis candle ini akan turun ke bawah untuk mengejar support global. Jadi kita perhatikan apakah di perdagangan kali ini profit. Ya, saya sell terus. Oke, saya sisakan saldo 1 juta. Kalaupun loss, berarti saya masih memenuhi target take profit per hari sekitaran 500 sampai 800 ribu ya. Tapi kalau ini profit, berarti rezeki aja ya Kang. Open posisinya jangan ditiru barbarnya. Yang penting adalah analisanya Kang. Yang penting adalah analisanya. Yang saya ingin sampaikan adalah setiap open posisi Kang semua harus memiliki analisa. Tidak kemudian hanya buy sell tanpa analisa. Ya. Bisa dipahami ya Kang. Jadi kalau ini loss ya gimana lagi, sudah terlanjur open posisi ya. Sudah ikhlaskan saja ya. Yang penting udah profit kan. Nah, malah profit Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.